Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Maulana dengan NIM 220705032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan jaringan wireless atau wireless network security. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jaringan wireless. Jaringan wireless adalah jaringan tanpa kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan mengirim data menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi. Contoh yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Wi-Fi dan hotspot. Teknologi ini membuat akses internet menjadi lebih praktis dan fleksibel karena pengguna dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Berikutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari jaringan wireless. Jaringan wireless memiliki beberapa kelebihan, yaitu praktis, mudah digunakan, dan fleksibel karena dapat diakses dari berbagai tempat. Namun, jaringan wireless juga memiliki kekurangan seperti mudah disadap dan rentan terhadap serangan cyber. Karena sinyal dipancarkan melalui udara, maka pihak lain dapat mencoba mengakses jaringan jika keamanannya lemah. Maka diperlukan sistem pengamanan seperti WPA dan WPA2 atau WPA3. WPA, WPA2, dan WPA3 merupakan sistem keamanan pada jaringan Wi-Fi yang berfungsi melindungi jaringan menggunakan password dan enkripsi data. Dengan adanya enkripsi, data yang dikirim melalui jaringan menjadi lebih sulit dibaca oleh pihak lain yang tidak berwenang. WPA3 merupakan versi terbaru yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibanding WPA2 karena menggunakan metode perlindungan yang lebih kuat sehingga lebih sulit dibobol oleh penyerang. Meskipun sudah menggunakan sistem keamanan, tetap ada serangan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah WPA cracking. Apa itu WPA cracking? WPA cracking adalah usaha untuk membobol password Wi-Fi dengan mencoba banyak kombinasi password hingga menemukan yang benar. Serangan ini biasanya berhasil jika pengguna menggunakan password yang lemah atau mudah ditebak, seperti nama sendiri atau tanggal lahir. Jika password berhasil diketahui, maka penyerang dapat masuk ke jaringan dan mencuri data. Lalu bagaimana cara mencegah serangan tersebut? Berikut beberapa langkahnya. Pertama, gunakan password yang panjang dan sulit ditebak agar tidak mudah dibobol. Kedua, gunakan WPA2 atau WPA3 karena memiliki enkripsi yang lebih aman dibanding versi sebelumnya. Ketiga, menonaktifkan fitur WPS karena sering menjadi celah keamanan yang dimanfaatkan penyerang. Dan terakhir, lakukan monitoring jaringan secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti percobaan login berulang atau perangkat asing. Selain pembobolan password, terdapat juga ancaman lainnya seperti root access point. Root access point adalah root access point atau Wi-Fi ilegal yang dipasang tanpa izin pada suatu jaringan. Perangkat ini biasanya terlihat seperti jaringan normal sehingga sulit dikenali oleh pengguna biasa. Root access only sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk mencuri data pengguna, memantau aktivitas, atau menyusup ke dalam sistem tanpa diketahui. Contoh serangan lain yang sering terjadi adalah Evil Twin Attack yang menggunakan Wi-Fi palsu. Apa itu Evil Twin Attack? Evil Twin Attack adalah serangan dengan membuat Wi-Fi palsu menyerupai jaringan asli. Contohnya, penyerang membuat nama Wi-Fi yang mirip dengan jaringan kampus atau tempat umum, sehingga pengguna mengira jaringan tersebut asli. Jika pengguna salah terhubung ke Wi-Fi palsu tersebut, maka data seperti username dan password dapat dicuri oleh penyerang.
Nah, untuk membantu menjaga keamanan jaringan wireless, terdapat beberapa tools keamanan yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti Aircrack, Wireshark, dan Kismet. Nah, tools ini membantu administrator dalam mendeteksi ancaman, memonitor aktivitas jaringan, dan melakukan analisis terhadap lalu lintas data pada jaringan wireless. Berikut adalah fungsi utama dari tools-tools keamanan tersebut. Pertama, memonitoring jaringan untuk memantau aktivitas dan kondisi jaringan agar tetap aman. Kedua, mendeteksi perangkat asing yang tidak memiliki izin di dalam jaringan. Ketiga, analisis paket data untuk memahami data yang dikirim dan diterima pada jaringan. Dan terakhir, pengujian keamanan untuk mencari kelemahan jaringan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, selain menggunakan tools keamanan, router juga harus diamankan karena merupakan pusat jaringan. Router merupakan gerbang utama jaringan sehingga keamanannya sangat penting. Beberapa langkah pengamanan router yaitu mengganti password admin bawaan, mengaktifkan firewall, memperbarui firewall secara berkala, dan menggunakan WPA2 atau WPA3 agar keamanan jaringan lebih kuat. Selanjutnya kita akan membahas fitur Guest Network yang membantu meningkatkan keamanan jaringan. Guest Network adalah jaringan khusus tamu yang dipisahkan dari jaringan utama. Tujuannya adalah melindungi data internal agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, Guest Network juga membantu membatasi akses tamu dan mengurangi risiko serangan terhadap jaringan utama. Selain pemisahan jaringan, monitoring jaringan juga sangat penting dilakukan. Monitoring jaringan dilakukan agar administrator dapat memantau perangkat yang terhubung, login yang gagal, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Dengan memonitoring yang baik, serangan atau gangguan dapat dideteksi lebih cepat sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada sistem jaringan. Semua metode keamanan tadi sebenarnya termasuk ke dalam konsep defense in depth atau keamanan berlapis. Konsep keamanan berlapis artinya keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada satu perlindungan saja, tetapi menggunakan beberapa lapisan keamanan seperti password yang kuat, firewall, memonitoring jaringan, enkripsi, dan edukasi pengguna. Jika salah satu lapisan keamanan gagal, maka masih ada lapisan lain yang tetap melindungi jaringan dari ancaman. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Jaringan wireless sangat membantu komunikasi keamanan modern karena praktis dan fleksibel digunakan. Namun, jaringan wireless juga memiliki risiko keamanan seperti pencurian data dan serangan jaringan. Oleh sebab itu, diperlukan enkripsi yang kuat, router yang aman, dan monitoring jaringan, pengguna stud yang aman, edukasi pengguna agar jaringan tetap aman dari ancaman cyber. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.